Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Tia di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPS, tentang politik negara ASEAN. Nah, sebelumnya kalian buka dulu buku paket kalian halaman 68. Sudah? Nah, jadi di halaman 68 ini kita akan membahas tentang politik negara ASEAN. Nah, di paragraf pertama ini coba kalian baca dulu. Nah, jadi di paragraf pertama ini kita dapat bahwa dunia itu memiliki atau mempunyai 5 benua, yaitu ada benua Asia, benua Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Nah, untuk petanya ini seperti ini. Nah, ini adalah benua Amerika. Ada Amerika Utara, dan di sini ada Amerika Selatan. Nah, ini yang orange ini itu adalah peta dari benua Afrika. Sedangkan yang kuning ini adalah peta dari benua Eropa. Dan yang ungu ini adalah peta dari benua Asia. Dan kita ada di sini di Indonesia. Dan ini adalah benua Australia. Nah, seperti itu. Lalu negara Asia Tenggara itu ada 11. Nah, tapi di buku ini cuma ada 10. Tapi ibu benarkan aja bahwa negara Asia Tenggara itu sebenarnya ada 11 tambah Timor Leste. Di buku tidak ada, tapi ibu akan menambahkan bahwa negara Asia Tenggara itu ada 11, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Kemudian negara Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Hubungan dengan negara tetangga itu didasari oleh rasa saling menghormati dan menghargai. Nah, kerjasama negara-negara Asia Tenggara itu diwujudkan dalam suatu organisasi yang disebut ASEAN. Lanjut. Jadi, sejak dahulu, suku-suku dan bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu memiliki hubungan yang dekat. Kedekatan hubungan tersebut disebabkan oleh kedekatan wilayah masing-masing bangsa. Selain itu, bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara itu berasal dari 2 rumpun ras yang berdekatan. 2 rumpun ras tersebut yaitu rumpun Indochina dan rumpun Melayu. Kemudian, dalam kerjasama ASEAN itu memiliki prinsip utama, yaitu persamaan kedudukan dalam keanggotaan atau equality tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggotanya. Kemudian, ASEAN ini memiliki ciri kerjasamanya, yaitu yang pertama, negara-negara anggota ASEAN itu sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam ataupun keluar. Ada musyawarah atau consensus and consultation, kepentingan bersama atau common interest, dan saling membantu solidarity dengan semangat ASEAN. Nah, itulah ciri kerjasama dari ASEAN. Kemudian, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, seperti yang kita pelajari pada pertemuan pertama ya, atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, atau Perbara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, pada waktu itu, di pembentukan ASEAN itu dipelopori oleh 5 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand, yang sekaligus menjadi anggota pertama ASEAN. Untuk proses penandatanganannya dilakukan dalam satu perjanjian yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Nah, dalam kehidupan bernegara itu perlu adanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, dan menghormati di antara negara-negara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tentu memiliki kesamaan tujuan untuk kepentingan bersama. Bentuk hubungan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara itu meliputi hubungan di bidang politik dan keamanan, ekonomi juga serta fungsional. Nah, berikut contoh keadaan politik dua negara
anggota ASEAN. Yang pertama ada negara Malaysia. Nah, jadi Malaysia ini mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintah monarki konstitusional. Malaysia itu dipimpin oleh pimpinan yang bergelar Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan juga pemerintahan tertinggi angkatan bersenjata. Nah, sistem ini adalah berdasarkan sistem Westminster karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris atau bekas dijajah oleh Inggris. Kekuasaan eksekutif itu ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan konstitusi Malaysia, Perdana Menteri itu harus seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut yang di-Pertuan Agong memimpin kelompok mayoritas dalam parlemen. Sementara itu, kabinet itu merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Malaysia sendiri mengamalkan sistem parlemen 2 kamar, yaitu DPR dan Dewan Negara. Dewan Negara memiliki 70 orang yang terpilih selama 3 tahun. Pemilihan anggota bisa dibagi 2, yaitu 26 anggota dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai perwakilan 13 negara. 44 anggota lagi ditunjuk oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Termasuk 2 anggota dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 anggota masing-masing dari Labuan dan Putrajaya. Kemudian untuk Dewan Rakyat di Malaysia itu memiliki 222 anggota. Setiap anggotanya itu mewakili 1 daerah pemilihan. Anggota dipilih atas dasar dukungan banyak pihak melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat itu menjabat selama 5 tahun. Setelah itu, pemilu baru akan diadakan kembali. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang negara Filipina. Pemerintahan Filipina ini mengikuti pemerintahan Amerika Serikat. Filipina ditata sebagai sebuah republik dengan presiden berfungsi sebagai kepala negara. Jadi, Filipina ini adalah negara republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negaranya, dan juga kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, yang berwenang untuk memilih dan mengepalai kabinet. Untuk Dewan Legislatif Filipina itu mempunyai 2 bagian, yaitu Kongres yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Keduanya itu dipilih melalui pemilu. Nah, ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, dan sedangkan Dewan Perwakilan terdiri tidak lebih dari 250 anggota Kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif itu pemerintahannya dikepalai oleh Mahkamah Agung, yang memiliki seorang ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 hakim agung yang semuanya itu ditunjuk oleh presiden. Filipina ini termasuk anggota aktif dari PBB sejak penerimaannya pada 24 Oktober 1945. Dan Filipina ini juga termasuk negara pendiri ASEAN, anggota aktif dalam APEC dan Uni Latin, serta anggota dari Grup 24. Filipina juga merupakan sekutu Amerika Serikat, tetapi juga merupakan anggota dari gerakan non-blok. Nah, itulah politik dari negara Filipina dan juga Malaysia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 81. Udah? Nah, di halaman 81 ini kita akan membahas tentang profil 2 negara ASEAN terkait kehidupan sosial dan budaya, ekonomi, dan juga politiknya. Yang pertama kita akan membahas tentang negara Myanmar. Nah, jadi negara Myanmar ini itu merupakan negara tetangga Indonesia yang terletak antara 11 derajat lintang utara
sampai 20 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Untuk negara Myanmar ini mempunyai batas-batas wilayah, yaitu sebelah utaranya ada negara Tiongkok, sebelah selatannya ada Laut Andaman, sebelah baratnya ada Teluk Bengala, dan sebelah timurnya ada negara Laos dan juga Thailand. Nah, untuk keadaan sosial budayanya, jumlah penduduk Myanmar pada tahun 2007 itu diperkirakan mencapai 55 juta jiwa. Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar masih rendah. Dan penduduk Myanmar ini terdiri atas beberapa suku bangsa. Dan ada suku bangsa terbesar di sana, yaitu etnis Tibet-Burma. Suku bangsa yang lain ada Sen, Karen, Tionghoa, dan juga India. Untuk mayoritas penduduk Myanmar itu memeluk agama Buddha, dan sisanya memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, dan kepercayaan suku. Kemudian keadaan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi Myanmar itu meliputi bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hasil pertanian Myanmar antara lain ada padi, kapas, dan tembakau. Dan Myanmar ini salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian hasil perkebunannya antara lain ada tebu dan juga kayu jati. Sedangkan hasil pertambangannya ada minyak bumi, seng, tembaga, timah, emas, dan perak. Ekspor Myanmar itu ada padi, kayu jati, kapas, dan karet. Sedangkan impor Myanmar antara lain ada tekstil, besi, dan juga baja, serta minyak kacang, kertas, dan farmasi. Kemudian kita ke keadaan politik dari negara Myanmar. Jadi ibu kota Myanmar itu adalah Yangon. Bentuk negaranya adalah republik, dan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Mata uang Myanmar adalah kyat, dan lagu kebangsaannya adalah Our Free Homeland, atau Tanah Airku Merdeka. Dan inilah keadaan sosial, budaya, ekonomi, serta politik dari negara Myanmar. Kemudian kita ke Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini itu sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara. Letaknya itu di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei ini itu terdiri atas dua bagian yang dipisahkan daratan oleh Malaysia. Nah, negara ini itu terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Pada masa lalu, orang Eropa berdagang melalui bandar di Brunei sebagai bandar perniagaan terbesar di Pulau Kalimantan. Nah, untuk keadaan sosial budayanya, di tahun 2005, penduduk Brunei itu berjumlah 370.100 jiwa. Sekitar 66% penduduk Brunei itu adalah suku Melayu. Suku Tionghoa berjumlah sekitar 15%. Dan suku Tionghoa memegang peranan penting dalam ekonomi Brunei. Nah, jadi di Brunei ini suku bangsanya ada Melayu dan juga Tionghoa. Kemudian bahasa yang dipakai di Brunei Darussalam ini ada Melayu serta Inggris. Dan agamanya di sini ada agama Islam sebagai agama yang resmi di sana. Ada agama Buddha dan juga Kristen. Nah, budaya Brunei ini hampir sama dengan budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari Islam. Brunei terlihat lebih mempertahankan tradisi dibandingkan Malaysia dan juga Indonesia. Nah, untuk keadaan ekonominya, Brunei ini adalah negara pengekspor minyak dan gas bumi. Hasil ekspor minyak bumi dan gas alam membuat itu Brunei menjadi salah satu negara termakmur di Asia. Dan sumber penghasilan utama dari masyarakat Brunei itu adalah tambang minyak dan gas bumi. Untuk mata uangnya itu adalah dolar Brunei. Dan hasil pertaniannya ada karet, beras, dan juga rempah-rempah.
Kemudian hasil tambangnya ada minyak, gas alam, dan juga kayu. Hasil industrinya ada minyak dan gas, tekstil, makanan dan minuman ringan, dan bahan bangunan. Kemudian ekspor utamanya itu minyak dan gas dan juga tekstil. Dan impor utamanya adalah kendaraan bermotor, mesin, barang industri, makanan, dan kimia. Terakhir, keadaan politik. Nah, di Brunei Darussalam ini negaranya itu memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Merangkap juga sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Sultan Hasanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15 atau tahun 1500-an, ialah kepala negara serta kepala pemerintahan Brunei. Nah, Baginda itu dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun Baginda merupakan pemerintahan tertinggi. Dia amat memihak kerajaan dan kerabat kerajaan, melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Nah, inilah yang kita bahas hari ini tentang politik negara ASEAN. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas yang kalian kerjakan di rumah. Tugas ini jawabannya ada dari yang Ibu jelaskan tadi. Silahkan kalian baca dengan seksama ya. Baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.